Saat aku menikah, keluarga dari suamiku tidak ada yang datang. Mereka bahkan menghinaku dan suami hanya orang tidak penting. Kami tidak akan datang. Acara tidak penting cuma buang-buang waktu. Tapi saat kami berhasil membuka bisnis properti, dengan penghasilan 150 juta per bulan dan menjadi berita utama di media properti, ibu dan ayah mertuaku mengirim pesan. Makan malam keluarga jam 8. Ada pembahasan penting. Lalu aku dan suamiku muncul dengan, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pesta pernikahan itu berlalu seperti angin dingin yang menusuk tulang, singkat dan menyisakan kebekuan. Tidak ada kemeriahan yang berarti, hanya sekumpulan tamu dari pihak Diara yang datang memberikan selamat dengan senyum canggung, sementara deretan kursi VIP untuk keluarga mempelai pria tetap kosong melompong hingga acara usai. Momen yang seharusnya paling sakral itu justru ditandai dengan sebuah pesan singkat yang masuk ke ponsel Farel tepat saat mereka turun dari pelaminan. Ibu Miranda mengirim pesan tanpa basa-basi, "Kami tidak akan datang. Acara tidak penting, cuma buang-buang waktu. Jangan ganggu liburan kami sedang di bandara menuju Eropa. Nikmati hidup barumu." Farel hanya bisa menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar, wajahnya pucat pasi menahan malu dan marah, sementara Diara menggenggam erat tangannya, memberikan kekuatan dalam diam tanpa perlu banyak bicara. Malam harinya, realita kehidupan yang sesungguhnya langsung menyambut mereka tanpa ampun. Tidak ada kamar hotel mewah untuk malam pertama, karena semua fasilitas dan kartu kredit Farel sudah ditarik oleh ayahnya, Pak Adiguna, tepat sehari sebelum akad nikah. Mereka kini berdiri di dalam sebuah rumah kontrakan petak di gang sempit yang lembab. Farel meletakkan satu-satunya koper pakaian yang berhasil ia bawa dari rumah orang tuanya. Ia memandang sekeliling ruangan berukuran 3x4 meter itu dengan tatapan nanar. Cat tembok berwarna hijau kusam itu sudah mengelupas di sana-sini, memperlihatkan semen kasar di baliknya. Di sudut ruangan, sebuah kasur busa tipis tergelar di lantai tanpa dipan, menjadi satu-satunya perabot yang mereka miliki malam itu. Suara tetesan air dari keran kamar mandi yang bocor terdengar berirama, mengisi keheningan yang mencekam di antara mereka. Farel duduk bersandar di dinding, masih mengenakan kemeja putih bekas akad nikah yang kini tampak kusut. Ia menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan, bahunya mulai berguncang pelan. Isak tangis yang ia tahan seharian di depan para tamu akhirnya pecah juga. Ia merasa gagal. Ia merasa telah menjerumuskan wanita yang dicintainya ke dalam lubang penderitaan. Farel, yang seumur hidupnya tidur di kasur empuk dengan pendingin ruangan sentral, kini harus memulai hidup rumah tangganya di tempat yang bahkan lebih buruk dari gudang rumah orang tuanya. Rasa bersalah itu menghimpit dadanya begitu kuat hingga ia sulit bernapas. Ia membayangkan bagaimana Ibu Miranda dan Pak Adiguna mungkin sedang tertawa sambil menikmati champagne di pesawat kelas 1 menuju Eropa, sementara anaknya menangis di lantai dingin. Diara, yang sudah mengganti gaun pengantinnya dengan daster rumahan sederhana, mendekat dan duduk di samping suaminya. Ia tidak mengucapkan kata-kata penghiburan kosong. Diara tahu Farel butuh waktu untuk memproses kejutan budaya yang drastis ini. Dengan lembut, Diara menarik kepala Farel untuk bersandar di bahunya. Tangannya yang halus mengusap punggung Farel, menyalurkan ketenangan. Diara berbisik pelan bahwa ini hanyalah permulaan, bukan akhir. Ia mengingatkan Farel bahwa mereka menikah karena ibadah dan cinta, bukan karena harta Pak Adiguna. Diara menatap langit-langit kontrakan yang terdapat bercak noda bekas rembesan air hujan. Dalam hatinya, ia berjanji tidak akan membiarkan air mata suaminya ini sia-sia. Penghinaan dari mertuanya hari ini akan ia jadikan fondasi beton untuk membangun kerajaan bisnis mereka suatu hari nanti. Keesokan paginya, Farel terbangun dengan punggung yang pegal luar biasa akibat tidur di lantai yang keras. Ia melihat Diara sudah sibuk di sudut ruangan yang difungsikan sebagai dapur darurat. Aroma nasi goreng sederhana dengan bumbu bawang seadanya tercium di udara. Pemandangan itu membuat hati Farel terasa hangat sekaligus perih. Istrinya, seorang wanita berpendidikan dan anggun, kini harus memasak jongkok di lantai dengan kompor gas portabel kecil. Farel bangkit dan memeluk Diara dari belakang, membisikkan kata maaf untuk kesekian kalinya. Diara hanya tersenyum, menyodorkan piring berisi nasi goreng hangat. Ia berkata bahwa sarapan ini jauh lebih nikmat karena dimakan dengan hasil keringat sendiri, tanpa perlu mendengar sindiran pedas di meja makan mewah rumah Pak Adiguna. Kata-kata Diara menjadi cambuk semangat bagi Farel. Pagi itu juga, Farel bertekad untuk segera mencari pekerjaan apapun untuk menafkahi istri tercintanya. Hari-hari berikutnya menjadi ujian mental yang berat bagi Farel.
Ia mengirimkan puluhan lamaran kerja setiap hari, mulai dari perusahaan besar hingga rintisan. Namun, seolah ada tembok tak kasat mata yang menghalanginya, tidak ada satupun panggilan wawancara yang ia terima. Padahal, kualifikasi pendidikannya sangat baik. Farel mulai curiga bahwa pengaruh ayahnya bermain di sini. Pak Adiguna adalah sosok berpengaruh di dunia bisnis, dan ancamannya untuk memutus semua akses hidup Farel sepertinya bukan main-main. Farel bahkan mencoba melamar menjadi staf administrasi biasa, namun ditolak dengan alasan overqualified atau posisi sudah terisi. Rasa frustrasi mulai menggerogoti kepercayaan diri Farel. Ia mulai merasa tidak berguna sebagai kepala keluarga, hanya bisa menghabiskan tabungan istrinya yang semakin menipis. Suatu sore, hujan deras mengguyur kota, membuat atap kontrakan mereka yang tua menyerah. Air menetes deras dari 2 titik di langit-langit, membasahi lantai dan nyaris mengenai kasur busa mereka. Farel dan Diara sibuk menadahi air dengan ember dan panci, lalu mengepel lantai yang becek. Di tengah kesibukan itu, Farel terpeleset dan jatuh terduduk. Ia tidak langsung bangun, melainkan dia mematung menatap ember yang perlahan penuh oleh air keruh. Diara menghentikan kegiatannya mengepel, menatap suaminya dengan cemas. Farel mendongak, matanya merah menahan amarah dan keputusasaan. Ia berteriak frustrasi, memaki keadaan, memaki keluarganya yang tega, dan memaki ketidakberdayanya sendiri. Diara membiarkan Farel meluapkan emosinya. Setelah Farel tenang, Diara mendekat, memegang kedua pipi suaminya yang basah, dan berkata dengan tatapan tajam yang penuh keyakinan, "Kita tidak akan selamanya menadahi air bocor ini, Mas. Suatu hari nanti, kita yang akan membangun atap paling kokoh untuk orang lain." 1 bulan berlalu tanpa perubahan nasib yang berarti, hingga suatu siang yang terik, ketenangan semu di lingkungan kontrakan kumuh itu pecah oleh deru mesin mobil sport yang meraung. Tetangga sekitar yang sedang menjemur pakaian atau mengobrol di teras langsung menoleh kaget. Sebuah sedan merah menyala dengan bodi mengkilap berhenti tepat di depan pintu kontrakan Farel yang ket kayunya sudah kusam. Kontras warna antara mobil mewah itu dan lingkungan sekitarnya begitu mencolok, seolah ada benda asing dari planet lain yang mendarat di sana. Jantung Farel berdegup kencang saat mengenali plat nomor mobil itu. Itu adalah mobil Dion, kakak kandungnya. Farel segera keluar, disusul Diara yang mengenakan hijab instan sederhana namun tetap rapi. Dion keluar dari mobil dengan gaya yang dibuat-buat. Ia mengenakan kacamata hitam meski matahari tidak terlalu silau, setelan jas kasual bermerek, dan sepatu kulit yang harganya mungkin bisa membayar kontrakan Farel selama 2 tahun. Dion memandang sekeliling dengan ekspresi jijik yang sangat kentara. Ia menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra, seolah udara di tempat itu beracun. Saat melihat Farel keluar hanya mengenakan kaos oblong lusuh dan celana pendek, senyum sinis langsung terukir di bibir Dion. Ia menyapa adiknya dengan nada mengejek yang lantang, bertanya apakah ini istana cinta yang Farel banggakan saat memutuskan melawan orang tua. Suara Dion yang keras sengaja ia tujukan agar tetangga sekitar mendengar, mempermalukan Farel di lingkungannya sendiri. Farel mengepalkan tangannya, berusaha menahan amarah yang meletup di dada. Ia bertanya dingin apa tujuan Dion datang ke tempat yang ia sebut kandang tikus ini. Dion tertawa renyah, lalu pandangannya beralih pada Diara yang berdiri tenang di belakang Farel. Tatapan Dion menelusuri penampilan Diara dari ujung kepala hingga kaki dengan sorot merendahkan. Dion berkomentar pedas tentang hijab Diara, menyebutnya sebagai kain kampungan yang menutupi otak suaminya hingga Farel menjadi bodoh dan mau hidup susah. Dion berkata bahwa Ibu Miranda sampai sakit kepala memikirkan bagaimana Farel bisa menukar kehidupan nyaman demi wanita yang tidak selevel dan berpenampilan seperti pembantu di mata teman-teman sosialita ibu. Diara hanya diam, wajahnya datar tanpa ekspresi, namun matanya menatap lurus ke mata Dion tanpa rasa takut sedikitpun. Ketenangan Diara justru membuat Dion merasa terganggu. Dion mendengus kesal, lalu merogoh saku jas bagian dalamnya. Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal yang terlihat padat. Dengan gerakan meremehkan, Dion melemparkan amplop itu ke arah Farel. Amplop itu tidak ditangkap oleh Farel, melainkan jatuh menghantam dadanya lalu tergeletak di tanah yang berdebu. Dion berkata bahwa itu adalah titipan terakhir dari bapak dan ibu. Anggap saja uang kerohiman, atau uang duka cita atas matinya masa depan Farel. Dion menekankan bahwa jumlah di dalamnya cukup untuk Farel makan enak beberapa bulan, atau mungkin untuk modal menyewa tempat yang lebih layak, agar tidak memalukan nama keluarga jika ada kenalan yang lewat. Namun, ada syarat mutlak di balik pemberian itu. Dion menjelaskan bahwa di dalam amplop tersebut, selain uang tunai, terdapat selembar surat pernyataan di atas meterai. Surat itu berisi pernyataan bahwa Farel secara sukarela melepaskan seluruh hak warisnya atas harta kekayaan keluarga Adiguna, dan berjanji tidak akan pernah menggunakan nama besar keluarga untuk keperluan bisnis
atau pinjaman apapun di masa depan. Dion menatap Farel dengan tatapan menantang, yakin bahwa adiknya yang sedang terpuruk dan butuh uang itu akan langsung menyambar tawaran tersebut. Dion berkata bahwa Farel tidak punya pilihan lain karena ia tahu Farel sudah ditolak kerja di mana-mana berkat bisikan, "Bapak." Farel menatap amplop di tanah itu dengan napas memburu. Harga dirinya serasa diinjak-injak hingga rata dengan tanah. Ia ingin sekali memungut amplop itu dan melemparkannya kembali ke wajah Dion. Ia ingin berteriak bahwa ia tidak butuh uang kotor yang disertai penghinaan itu. Namun, bayangan wajah lelah Diara yang setiap hari harus berhemat, atap bocor yang belum diperbaiki, dan tabungan yang menipis, membuat Farel ragu. Realita kemiskinan menampar idealismenya. Tubuh Farel bergetar hebat karena pergolakan batin. Ia merasa sangat kecil dan tidak berdaya di hadapan kakaknya yang sombong itu. Tiba-tiba, Diara melangkah maju. Ia membungkuk perlahan, gerakan yang anggun dan tenang, lalu memungut amplop itu dari tanah. Ia membersihkan debu yang menempel di amplop itu dengan tangannya. Dion tersenyum menang, mengira Diara adalah wanita matre yang langsung tergiur dengan uang. Dion hendak melontarkan ejekan lagi, tapi kata-katanya tertahan saat melihat tatapan tajam Diara. Diara membuka amplop itu, mengeluarkan tumpukan uang pecahan 100.000 dan dokumen pernyataannya. Diara menoleh ke arah Farel dan meminta pena. Farel menatap istrinya bingung, hendak melarang, tapi sorot mata Diara menyuruhnya percaya. Diara mengambil pena dari saku baju Farel, lalu tanpa ragu membubuhkan tanda tangan Farel, dengan memegang tangan suaminya, di atas dokumen itu. Setelah itu, Diara sendiri yang menandatangani bagian saksi. Diara menyerahkan kembali dokumen itu kepada Dion, tapi ia menahan uangnya di tangan kirinya. Dion mengernyit heran. Diara berkata dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, suaranya cukup keras hingga didengar oleh Dion dan Farel. Ia mengatakan bahwa mereka menerima uang ini bukan sebagai sedekah atau uang kerohiman, melainkan sebagai pinjaman modal usaha dengan bunga yang akan mereka bayar lunas suatu hari nanti. Diara menegaskan bahwa dengan ditandatanganinya surat itu, Farel kini bebas. Farel bukan lagi anak kecil di bawah bayang-bayang Pak Adiguna, melainkan seorang pria merdeka yang akan membangun kerajaannya sendiri. Diara menutup kalimatnya dengan pesan untuk Ibu Miranda. "Katakan pada Ibu, terima kasih atas modal awalnya. Kami akan mengembalikannya saat kami membeli rumah kebanggaan beliau suatu hari nanti." Dion tertegun sejenak, tidak menyangka akan mendapat respon sekeras itu dari wanita yang ia anggap lemah. Ia mendengus kasar, merampas kertas dokumen itu, dan tertawa mencemooh. Ia menyebut Diara sebagai pemimpi yang halusinasi. Dion masuk kembali ke mobilnya, membanting pintu dengan keras, dan tancap gas meninggalkan debu yang beterbangan. Farel masih berdiri mematung, menatap mobil kakaknya yang menjauh. Diara berbalik menghadap suaminya, menggenggam tumpukan uang itu erat-erat. Ia menatap Farel dengan mata berbinar penuh tekad. Diara berkata bahwa mulai hari ini, mereka tidak akan melamar kerja lagi. Mereka akan menggunakan uang penghinaan ini untuk membeli rumah rongsokan pertama mereka, dan memperbaikinya dengan tangan mereka sendiri. Farel melihat api semangat di mata istrinya, dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, ia merasakan harapan yang menyala terang di tengah kegelapan. Berbekal uang, penghinaan, dari Dion yang jumlahnya sebenarnya tidak seberapa untuk ukuran bisnis properti, Farel dan Diara membuat keputusan nekat yang membuat banyak orang geleng kepala. Mereka tidak menyewa kantor atau membeli rumah yang layak huni, melainkan membeli sebuah rumah tua di pojok jalan buntu yang sudah ditinggalkan pemiliknya selama 10 tahun. Kondisi rumah itu sangat mengenaskan, lebih mirip rumah hantu daripada hunian. Ilalang tumbuh setinggi dada orang dewasa di halaman depan, atapnya nyaris rubuh dimakan rayap, dan temboknya penuh dengan coretan vandalisme serta lumut tebal yang menghitam. Tetangga sekitar menyebutnya, rumah sial. Tapi di mata Diara yang tajam, ia melihat struktur bangunan yang kokoh dan potensi lokasi yang strategis. Farel sempat ragu, ketakutan membayangkan uang terakhir mereka hangus di tumpukan batu bata berlumut itu, namun keyakinan di mata istrinya membuatnya mengangguk setuju. Proses renovasi dimulai dengan tenaga mereka sendiri, karena anggaran tidak cukup untuk menyewa banyak tukang. Farel yang terbiasa memegang pena dan duduk di ruangan ber-AC, kini harus belajar mengaduk semen dan memanggul pasir di bawah terik matahari yang menyengat. Kulitnya yang dulu putih bersih kini terbakar matahari menjadi kecoklatan dan mengelupas, telapak tangannya yang halus kini kasar dan penuh kapalan. Diara pun tidak tinggal diam. Dengan mengenakan gamis kerja yang ia jahit sendiri dari bahan sisa agar leluasa bergerak, ia ikut mengamplas tembok, membersihkan kaca nako yang berkerak, hingga mengecat pagar. Hijabnya seringkali kotor terkena cipratan cat atau debu semen, namun ia tidak pernah mengeluh. Setiap kali Farel merasa lelah dan ingin menyerah, Diara selalu ada di sana,
menyodorkan air dingin dan mengingatkan tentang mimpi besar mereka untuk membungkam mulut-mulut yang meremehkan. Suatu siang yang panasnya bukan main, saat Farel sedang berada di atas tangga bambu untuk memperbaiki genteng bagian depan dan Diara sedang mengadu ket di halaman, sebuah mobil sedan hitam mewah melintas pelan. Mobil itu berhenti tepat di depan pagar rumah rongsokan mereka. Kaca jendela belakang mobil turun perlahan secara otomatis. Jantung Farel serasa berhenti berdetak saat melihat siapa yang duduk di dalamnya. Itu adalah Ibu Miranda, ibunya sendiri, dengan kacamata hitam besar dan syal sutra melilit di lehernya. Di sebelahnya duduk Bella, kakak ipar Farel, yang menatap jijik ke arah tumpukan sampah material di halaman. Farel terpaku di atas tangga, rasa malu menyergapnya begitu hebat, hingga ia ingin menghilang saat itu juga. Ia merasa seperti seorang kuli bangunan rendahan yang tertangkap basah oleh majikan lamanya. Ibu Miranda menurunkan kacamata hitamnya sedikit, menatap Farel yang lusuh di atas atap, lalu beralih menatap Diara yang tangannya berlumuran ke tembok. Bukannya turun atau menyapa layaknya seorang ibu yang sudah lama tidak bertemu anak, Ibu Miranda justru menoleh kepada Bella dan berbicara dengan suara yang sengaja dikeraskan agar terdengar sampai ke halaman. Ibu Miranda berkata dengan nada penuh cemooh, bahwa inilah akibatnya jika seorang anak durhaka melawan orang tua, dari calon pewaris perusahaan besar menjadi kuli bangunan yang kotor. Ia menyebut Farel telah membuang masa depannya demi wanita yang hanya bisa mengajaknya hidup susah di gubuk derita. Bella tertawa renyah, menambahkan komentar pedas bahwa Diara terlihat cocok sekali menjadi tukang ket, seolah memang itulah takdir kelas sosialnya sejak awal. Diara, yang mendengar setiap kata itu dengan jelas, tidak menunduk. Ia meletakkan kaleng catnya dengan tenang, berdiri tegak, dan menatap langsung ke arah Ibu Miranda. Tidak ada rasa takut atau minder di wajahnya. Tatapan Diara begitu tajam dan menusuk, memancarkan aura wibawa yang anehnya membuat Ibu Miranda merasa tidak nyaman. Ibu Miranda mendengus kesal melihat keberanian menantunya itu. Ia kemudian meludah ke tanah, tepat di depan pagar rumah mereka, sebagai simbol kejijikan puncaknya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Ibu Miranda menaikkan kaca jendela mobilnya, dan kendaraan mewah itu pun melaju pergi meninggalkan debu jalanan yang menerpa wajah Diara. Farel turun dari tangga dengan lutut lemas, matanya berkaca-kaca menahan sakit hati yang luar biasa. Ia merasa harga dirinya baru saja diludahi oleh ibu kandungnya sendiri. Namun, kejadian itu justru menjadi titik balik emosional bagi mereka. Diara menghampiri Farel, membersihkan debu di wajah suaminya, dan berkata bahwa ludah itu adalah pupuk terbaik bagi kesuksesan mereka. Mulai hari itu, mereka bekerja seperti orang kesurupan. Farel bekerja siang malam tanpa mengenal lelah, menyalurkan kemarahannya pada setiap paku yang ia palu dan setiap keramik yang ia pasang. Diara mencurahkan seluruh cita rasa seninya untuk mengubah rumah rongsokan itu. Ia memilih warna cat yang elegan, mendesain taman minimalis yang asri, dan mengubah tata ruang menjadi modern. 3 bulan kemudian, rumah, hantu, itu telah berubah total menjadi hunian bergaya Skandinavia yang cantik, hangat, dan sangat instagramable. Saat papan, dijual, dipasang, ketakutan kembali melanda. Apakah ada yang mau membeli rumah bekas di Jalan Buntu ini? Namun, keajaiban kerja keras itu nyata. Hanya dalam waktu 1 minggu, seorang pasangan muda datang melihat rumah itu dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Mereka terpesona dengan detail renovasi yang rapi dan desain yang unik, berbeda dari rumah-rumah proyek pada umumnya. Tanpa banyak menawar, pasangan itu setuju membeli rumah tersebut dengan harga tunai yang jauh di atas ekspektasi Farel. Saat menerima pembayaran pertama, tangan Farel gemetar memegang cek tersebut. Keuntungan bersih yang mereka dapatkan dari satu rumah itu ternyata setara dengan gaji Farel selama 2 tahun bekerja di perusahaan ayahnya. Farel menangis haru, memeluk Diara erat-erat di ruang tamu rumah yang telah mereka ubah nasibnya itu. Mereka sadar, mereka tidak hanya berhasil menjual rumah, tapi mereka berhasil membeli kembali harga diri mereka. Kesuksesan penjualan rumah pertama menjadi modal berharga bagi Farel dan Diara untuk mendirikan bendera bisnis mereka sendiri, DF Living. Mereka tidak membuang uang keuntungan untuk gaya hidup konsumtif atau pamer di media sosial. Sebaliknya, Diara yang memegang kendali keuangan dengan disiplin ketat, memutar kembali seluruh modal itu untuk membeli 2 rumah rusak sekaligus. Kali ini, mereka tidak lagi bekerja berdua. Mereka mulai merekrut 2 orang tukang bangunan berpengalaman dan seorang kenek untuk membantu pekerjaan fisik, sementara Farel bertindak sebagai mandor pengawas yang jeli dan Diara fokus pada manajemen, desain interior, serta pemasaran. Reputasi mereka mulai terbangun perlahan di lingkungan sekitar sebagai spesialis penyembuh rumah sakit, karena kemampuan mereka menyulap rumah bobrok menjadi hunian estetis bernilai tinggi. Namun, semakin pohon tumbuh tinggi, semakin kencang angin menerpa.
Kabar tentang kesuksesan kecil Farel dan Diara rupanya sampai juga ke telinga keluarga besar Adiguna, terutama Bella. Sang kakak ipar yang hobi pamer itu merasa panas hati melihat Diara, yang dulu ia hina kampungan, kini mulai terlihat sukses dan sering memposting foto-foto hasil karya renovasi yang estetik di media sosial bisnis mereka. Rasa iri dan dengki membuat Bella gelap mata. Ia mulai menyebarkan desas-desus jahat di kalangan teman-teman arisan sosialitanya, dan bahkan menyindir secara halus di media sosial. Bella mengatakan bahwa tidak masuk akal Farel dan Diara bisa sukses secepat itu tanpa bantuan orang tua. Ia meniupkan isu bahwa bisnis properti, DF Living, hanyalah kedok untuk pencucian uang hasil kegiatan ilegal, atau mungkin Farel diam-diam mencuri aset perusahaan ayahnya sebelum dipecat. Gosip murahan itu menyebar cepat seperti api di lahan kering, meracuni telinga beberapa calon pembeli dan pemasok material. Beberapa tetangga mulai memandang curiga, dan ada pemasok bahan bangunan yang tiba-tiba membatalkan pengiriman karena takut tidak dibayar, termakan hasutan bahwa keuangan Farel tidak jelas. Farel sempat emosi dan ingin melabrak Bella, namun Diara menahannya. Diara, dengan ketenangannya yang semakin matang, mengingatkan Farel bahwa meladeni fitnah hanya akan menurunkan kelas mereka menjadi sama rendahnya dengan pemfitnah. Diara yakin bahwa kebenaran memiliki kakinya sendiri, dan akan sampai ke tujuannya tanpa perlu berteriak. Diara memilih fokus memperbaiki sistem kerja mereka, memastikan setiap transaksi transparan dan hasil bangunan mereka memiliki kualitas terbaik yang tidak bisa dibantah. Di tengah badai fitnah itu, seorang pria parubaya berpenampilan sederhana namun berwibawa datang ke lokasi proyek kedua mereka. Pria itu bernama Pak Ruslan. Ia datang mengendarai mobil kijang tua, memakai kemeja batik yang warnanya sudah agak pudar. Awalnya, Farel mengira Pak Ruslan adalah calon pembeli biasa atau bahkan sales asuransi. Pak Ruslan berkeliling melihat detail bangunan, mengetuk tembok untuk mengecek kepadatan semen, melihat sambungan kabel listrik, hingga mengecek saluran air. Ia tidak banyak bicara, hanya mengangguk-angguk kecil sambil sesekali mencatat di buku saku kecilnya. Sikapnya yang teliti membuat Farel sedikit gugup, takut kalau-kalau ada kesalahan kerja. Setelah puas berkeliling, Pak Ruslan mengajak Farel dan Diara duduk di warung kopi sederhana di depan lokasi proyek. Di sanalah Pak Ruslan membuka identitas aslinya. Ternyata, ia adalah seorang investor properti senior yang sudah pensiun dari panggung utama namun masih aktif mencari bibit-bibit baru untuk didanai. Ia mengaku mendengar rumor miring tentang DF Living dari lingkungan pergaulan bisnis, gosip yang disebarkan oleh Bella. Namun, berbeda dengan orang lain yang langsung percaya, Pak Ruslan justru penasaran. Ia sudah puluhan tahun makan asam garam dunia bisnis dan tahu betul bahwa fitnah keji biasanya hanya menyerang orang yang benar-benar berpotensi mengancam pesaingnya. Pak Ruslan berkata dengan suara baritonnya yang tenang, bahwa ia datang untuk membuktikan sendiri apakah Farel dan Diara adalah penipu seperti yang dituduhkan, atau berlian yang sedang diasah. Dan setelah melihat etos kerja mereka, kerapian administrasi yang ditunjukkan Diara, serta kualitas bangunan yang diawasi Farel, Pak Ruslan menemukan jawabannya. Ia melihat kejujuran dalam setiap adukan semen, dan setiap rupiah yang dicatat Diara. Pak Ruslan menawarkan kerja sama investasi. Ia tidak menawarkan uang cuma-cuma, melainkan suntikan modal besar untuk membeli lahan seluas 2 hektar yang selama ini terbengkalai, dengan sistem bagi hasil yang adil. Ia ingin Farel dan Diara membangun sebuah townhouse berkonsep eco-living, proyek yang jauh lebih besar dari sekadar renovasi rumah rongsokan. Farel dan Diara ternganga, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Di saat keluarga sendiri berusaha menghancurkan nama baik mereka dengan fitnah keji, orang asing justru datang memberikan kepercayaan penuh sebesar miliaran rupiah. Pak Ruslan tersenyum melihat keraguan di wajah mereka, lalu berkata kalimat yang akan selalu diingat Diara. Saya tidak berinvestasi pada tanah atau bata, nak. Saya berinvestasi pada karakter. Orang yang bisa bangkit setelah diludahi ibunya sendiri dan tetap bekerja jujur di tengah fitnah, adalah orang yang tidak akan pernah membawa lari uang saya. Hari itu, di warung kopi pinggir jalan, sebuah kesepakatan besar terjalin. Fitnah Bella yang niatnya menghancurkan, justru menjadi jalan pembuka bagi DF Living, untuk naik kelas dari pemain amatir menjadi pemain liga utama. Allah punya caranya sendiri untuk mengangkat derajat hambanya yang bersabar. 3 tahun berlalu sejak pertemuan tak terduga dengan Pak Ruslan di warung kopi pinggir jalan, dan waktu seolah berlari kencang bagi Farel dan Diara. Perusahaan properti mereka, DF Living, kini bukan lagi pemain kemarin sore yang dipandang sebelah mata. Proyek ambisius mereka, sebuah kompleks hunian berkonsep ramah lingkungan yang dibangun di atas lahan 2 hektar, sukses besar dan terjual habis hanya dalam waktu 2 bulan setelah peluncuran. Kantor mereka bukan lagi ruang tamu rumah kontrakan yang sempit, melainkan sebuah gedung ruko 3 lantai di kawasan bisnis strategis dengan puluhan karyawan yang hilir mudik sibuk mengurus klien. Diara,
yang dulu harus turun tangan mengamplas tembok, kini duduk di kursi direktur utama dengan wibawa yang tenang, memimpin rapat strategi dengan ketegasan yang membuat segan para kontraktor senior. Angka-angka di laporan keuangan bulanan yang kini tergeletak di meja kerja Farel adalah bukti nyata dari keringat dan air mata mereka selama ini. Penghasilan bersih 150 juta rupiah per bulan yang dulu terdengar seperti mimpi di siang bolong, kini menjadi angka konservatif yang rutin masuk rekening perusahaan, bahkan seringkali melampaui itu. Mereka telah mencapai kebebasan finansial yang sesungguhnya. Farel menatap angka-angka itu dengan perasaan campur aduk. Ia teringat masa-masa sulit saat harus membagi satu butir telur dadar untuk makan berdua. Kini, ia bisa membeli apa saja yang ia mau, namun pelajaran hidup dari kemiskinan membuatnya dan Diara tetap hidup bersahaja. Mereka tidak membeli mobil sport mencolok seperti Dion, melainkan menginvestasikan kembali keuntungan mereka untuk membeli aset-aset strategis lainnya. Puncak pengakuan publik datang pada suatu pagi di hari Senin, ketika majalah bisnis properti paling bergengsi di ibu kota terbit dengan sampul yang mengejutkan banyak pihak. Di halaman depan majalah itu, terpampang foto Farel dan Diara dalam pose yang elegan dan berkelas. Farel mengenakan setelan jas berwarna biru tua yang pas badan, memancarkan aura kepercayaan diri seorang pemimpin muda. Di sampingnya, Diara berdiri anggun mengenakan busana muslimah modern berwarna champagne dengan hijab yang tertata rapi, tatapannya lurus ke kamera menyeratkan kecerdasan dan ketangguhan. Judul besar berwarna emas di bawah foto mereka berbunyi, Raja dan Ratu Baru Properti, dari kontrakan bocor menuju omzet miliaran. Artikel di dalamnya mengupas tuntas perjalanan inspiratif mereka, sebuah tamparan keras bagi siapa saja yang dulu meremehkan kemampuan pasangan ini. Di sisi lain kota, suasana di kediaman mewah keluarga Pak Adiguna justru berbanding terbalik 180 derajat. Rumah besar itu terasa suram dan dingin, seolah cahaya keberuntungan telah lama pergi meninggalkan mereka. Bisnis utama Pak Adiguna sedang berdarah-darah akibat salah urus dan korupsi internal yang dilakukan oleh orang-orang kepercayaannya. Dion, yang diharapkan menjadi penerus, justru semakin memperparah keadaan dengan gaya hidup judinya yang tak terkendali. Pagi itu, Ibu Miranda sedang duduk di ruang keluarga dengan wajah tegang, memijat pelipisnya yang berdenyut nyeri karena memikirkan tagihan kartu kredit yang menumpuk. Bella masuk ruangan dengan langkah gontai, melempar majalah properti yang baru saja ia beli di meja kaca dengan kasar. Ibu Miranda terlonjak kaget melihat wajah yang sangat ia kenali di sampul majalah itu. Matanya terbelalak, mulutnya sedikit terbuka seolah kehabisan napas. Ia meraih majalah itu dengan tangan gemetar, meneliti setiap inci wajah Farel dan Diara yang terlihat begitu bersinar dan bahagia. Tidak ada lagi jejak kesulitan di wajah mereka. Ibu Miranda membaca judul artikel itu dengan hati yang panas. Rasa iri, malu, dan penyesalan bercampur menjadi satu adonan emosi yang pahit di tenggorokannya. Ia dulu membuang Farel karena dianggap tidak berguna dan menghina Diara karena dianggap miskin. Namun kini dunia justru mengelulukan mereka sebagai pasangan sukses. Ibu Miranda merasa ditelanjangi oleh kenyataan. Dion yang baru bangun tidur dengan wajah kusut ikut melihat majalah itu. Ia mendengus sinis, berusaha menyangkal kenyataan di depan matanya. Dion berkomentar dengan nada meremehkan bahwa itu pasti hanya pencitraan berbayar. Ia menuduh Farel menyogok wartawan agar bisa masuk majalah untuk memanas-manasi keluarga. Namun, jauh di lubuk hatinya, Dion tahu bahwa ia kalah telak. Ia melihat mobil-mobil dinas Farel di foto liputan, melihat proyek perumahan mereka yang megah, dan membandingkannya dengan dirinya sendiri yang kini dikejar-kejar penagih utang. Keheningan menyelimuti ruang keluarga itu, sebuah keheningan yang mencekam di mana mereka menyadari bahwa anak buangan itu kini telah terbang jauh lebih tinggi daripada sarang asalnya yang mulai rapuh. Diara meletakkan majalah yang sama di meja kerjanya. Ia tidak merasa sombong, hanya merasa lega. Pembuktian yang ia janjikan pada dirinya sendiri 3 tahun lalu di pelaminan yang sepi itu akhirnya lunas. Ia menatap Farel yang sedang berdiri menatap jendela kantor, memandang hiruk-pikuk kota. Diara menghampiri suaminya, berdiri di sampingnya. Mereka tidak perlu banyak bicara untuk saling memahami. Mereka tahu bahwa kesuksesan ini bukan akhir, melainkan awal dari babak baru di mana mereka memegang kendali penuh atas takdir mereka sendiri. Diara tersenyum tipis, menyadari bahwa roda kehidupan telah berputar, dan posisi mereka kini berada di puncak, siap menghadapi gelombang apapun yang akan datang, termasuk gelombang dari masa lalu yang mungkin akan kembali mengetuk pintu. Berita tentang kesuksesan besar DF Living tidak hanya menjadi bahan pembicaraan di kalangan pebisnis, tetapi juga menjadi lonceng kematian bagi ego keluarga Pak Adiguna. Perusahaan keluarga yang dulu dibanggakan kini berada di ujung tanduk. Bank telah memberikan surat peringatan terakhir untuk penyitaan aset karena gagal bayar cicilan pinjaman yang digunakan Dion untuk spekulasi bisnis bodong. Mereka butuh dana segar dalam jumlah besar dan cepat,
atau mereka akan kehilangan segalanya, termasuk rumah mewah tempat mereka bernaung. Dalam kepanikan itu, Pak Adiguna dan Ibu Miranda mengadakan rapat keluarga darurat. Opsi mereka sangat terbatas. Meminjam ke rekan bisnis lama sudah mustahil, karena reputasi Pak Adiguna sudah hancur, dan menjual aset butuh waktu lama. Dalam keputusasaan itu, nama Farel muncul sebagai satu-satunya solusi yang masuk akal, meskipun sangat melukai harga diri mereka. Ibu Miranda, dengan logika manipulatifnya, meyakinkan suaminya bahwa Farel tetaplah anak mereka. Ia yakin bahwa ikatan darah tidak akan bisa putus begitu saja, dan Farel pasti masih merindukan pengakuan dari orang tuanya. Ibu Miranda berpikir bahwa dengan sedikit basa-basi manis dan undangan makan malam keluarga, hati Farel akan luluh dan mau menggelontorkan uang miliaran rupiah untuk membantu keluarga. Mereka lupa, atau pura-pura lupa, pada luka menganga yang mereka toreskan 3 tahun lalu. Dengan tangan yang sedikit gemetar namun penuh perhitungan licik, Ibu Miranda mengambil ponselnya. Di kantor DF Living, suasana sore itu cukup tenang menjelang jam pulang kantor. Farel sedang membereskan berkas-berkas kontrak di mejanya, ketika ponselnya bergetar panjang di atas meja kayu mahoni. Farel melirik layar ponselnya, dan seketika tubuhnya menegang. Nama kontak yang sudah 3 tahun tidak pernah muncul itu kini berkedip-kedip di layar. Ibu. Jantung Farel berdegup kencang, bukan karena rindu, tapi karena trauma. Ingatan tentang kursi kosong di pernikahan dan pesan kejam tentang acara tidak penting, kembali membanjiri pikirannya. Farel membiarkan ponsel itu bergetar sampai mati, lalu sebuah pesan masuk muncul di notifikasi. Farel membuka pesan itu dengan perasaan was-was. Isinya singkat, padat, dan seolah-olah tidak pernah terjadi perang dingin selama 3 tahun ini. Pesan itu berbunyi, makan malam keluarga jam 8 di restoran Emerald. Ada pembahasan penting. Jangan telat. Tidak ada kata maaf, tidak ada pertanyaan kabar, hanya sebuah perintah seolah Farel masih anak kecil yang bisa disuruh-suruh. Farel mendengus kasar, melemparkan ponselnya kembali ke meja. Ia merasa marah dan terhina. Setelah membuangnya seperti sampah, kini mereka memanggilnya kembali begitu tahu ia punya uang. Farel berniat untuk memblokir nomor itu dan tidak menggubris undangan tersebut. Ia tidak sudi bertemu dengan orang-orang yang telah merendahkan istrinya. Namun, Diara yang baru saja masuk ruangan melihat perubahan ekspresi suaminya. Ia mengambil ponsel Farel, membaca pesan tersebut dengan wajah datar. Farel berkata dengan nada emosi bahwa mereka tidak perlu datang. Ia muak dengan kemunafikan keluarganya. Tapi Diara memiliki pemikiran lain. Diara menatap Farel dengan sorot mata yang tenang namun tajam, sorot mata seorang pebisnis yang melihat peluang dalam krisis. Diara duduk di tepi meja kerja Farel, meletakkan tangannya di bahu suaminya. Ia berkata bahwa lari dan menghindar hanya akan membuat mereka terlihat masih sakit hati dan belum selesai dengan masa lalu. Diara menginginkan penutupan yang sempurna. Diara menjelaskan rencananya kepada Farel. Ia berkata bahwa mereka harus datang, tapi bukan sebagai anak yang rindu kasih sayang orang tua, dan bukan sebagai korban yang memohon pengakuan. Mereka akan datang sebagai investor, sebagai penguasa keadaan. Diara mengingatkan Farel bahwa ada beberapa aset properti keluarga Adiguna yang sangat strategis namun sedang dalam sengketa bank. Undangan ini adalah pintu masuk bagi mereka untuk mengambil alih semuanya secara legal dan elegan. Diara ingin menunjukkan kepada Ibu Miranda dan Pak Adiguna siapa sebenarnya yang tidak penting sekarang. Farel mendengarkan penjelasan istrinya, dan perlahan kemarahannya berubah menjadi keyakinan yang dingin. Ia melihat senyum misterius di bibir Diara, senyum yang menandakan bahwa istrinya sudah menyiapkan skenario, skakmat, yang cantik. Farel mengangguk setuju. Ia mengambil kembali ponselnya, lalu mengetik balasan singkat yang formal, bukan sebagai anak kepada ibu, tapi layaknya rekan bisnis, kami akan hadir tepat waktu. Farel kemudian menekan tombol kirim. Di seberang sana, Ibu Miranda tersenyum puas saat membaca balasan itu, mengira umpannya berhasil dan Farel masihlah anak bodoh yang penurut. Ia tidak tahu bahwa Farel dan Diara sedang mempersiapkan kedatangan mereka bukan dengan tangan kosong, melainkan dengan amunisi dokumen yang akan meruntuhkan kesombongan keluarga Adiguna hingga ke akar-akarnya. Malam itu, Diara mulai sibuk mempersiapkan penampilan mereka. Ia memilihkan pakaian terbaik untuk Farel, sebuah setelan jas bespoke dari desainer ternama yang harganya puluhan juta rupiah, namun terlihat simpel dan tidak norak. Untuk dirinya sendiri, Diara memilih gamis sutra berwarna midnight blue dengan potongan tegas yang memancarkan aura kekuasaan, dipadukan dengan hijab satin senada dan bros berlian kecil yang elegan. Diara berkata pada Farel sambil merapikan dasi suaminya di depan cermin, bahwa malam ini mereka akan mengajarkan keluarga itu satu pelajaran penting tentang etika. Bahwa uang bisa dicari,
Tapi harga diri yang sudah dilukai tidak bisa dibeli kembali dengan makan malam basa-basi. Mereka siap melangkah ke medan perang yang menyamar sebagai meja makan. Jam dinding menunjukkan pukul 7 malam, 1 jam sebelum waktu pertemuan yang ditentukan. Di dalam walk-in closet rumah mewah mereka yang baru, Diara berdiri mematung di depan cermin besar. Ruangan itu dipenuhi deretan pakaian bermerek yang tertata rapi berdasarkan warna, aroma kayu cendana dan lavender menguar lembut dari pengharum ruangan otomatis. Diara tidak sedang memilih baju untuk pesta, melainkan memilih baju zirah untuk perang mental yang akan ia hadapi. Ia mengesampingkan gaun-gaun berwarna cerah dengan motif ramai. Tangannya terulur mengambil sebuah setelan blazer dan rok panjang berbahan sutra tebal berwarna biru gelap, warna yang memancarkan otoritas dan ketenangan yang dingin. Hijab yang dipilihnya bukan model rumit yang penuh jarum pentul, melainkan gaya clean look sederhana berbahan premium yang membingkai wajahnya dengan tegas. Farel masuk ruangan itu dengan handuk masih melingkar di lehernya. Ia menatap punggung istrinya dari pantulan cermin. Ada aura berbeda yang dipancarkan di arah malam ini. Bukan lagi di arah si gadis lugu yang menangis di kontrakan bocor, melainkan di arah sang direktur utama yang biasa memecat kontraktor tidak jujur tanpa kedipan mata. Farel mendekat, melingkarkan tangannya di pinggang istrinya. Ia berbisik bertanya apakah Diara yakin dengan rencana ini. Farel mengaku hatinya masih berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena sisa-sisa trauma masa kecil saat berhadapan dengan ayahnya yang dominan. Diara berbalik, merapikan kerah kemeja Farel dengan lembut. Ia menatap mata suaminya lekat-lekat, menyalurkan kekuatan lewat sorot matanya yang teduh namun membara. Diara berkata bahwa malam ini Farel tidak datang sebagai anak Pak Adiguna, melainkan sebagai pemilik DF Living yang setara, bahkan lebih tinggi posisinya. Mereka bersiap dalam keheningan yang hikmat. Farel mengenakan setelan jas abu-abu tua carcoal yang dijahit khusus oleh penjahit terbaik di kota, pas membalut tubuhnya yang kini lebih tegap karena rajin berolahraga. Jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya bukan lagi jam karet murah, melainkan arloji Swiss edisi terbatas yang harganya setara dengan 1 unit mobil keluarga. Penampilan mereka malam itu adalah definisi dari quiet luxury, kemewahan yang tidak berteriak lewat logo besar, tapi berbisik lewat kualitas bahan dan potongan yang sempurna. Diara menyemprotkan parfum aroma oud yang elegan, sentuhan terakhir untuk menyempurnakan kehadirannya yang mengintimidasi. Sebelum keluar kamar, Diara menyelipkan sebuah flash disk kecil ke dalam tas tangan kulitnya, senjata rahasia yang akan melengkapi berkas di koper asisten mereka. Perjalanan menuju restoran Emerald ditempuh dengan mobil sedan hitam seri terbaru milik mereka. Farel menyetir dengan tenang membelah jalanan ibu kota yang gemerlap. Di dalam mobil, ingatan masa lalu tiba-tiba menyergap Farel. Ia teringat kejadian 2 tahun lalu saat ia terserang demam tifus parah di kontrakan. Saat itu, Diara panik karena uang mereka menipis untuk biaya rumah sakit. Diara memberanikan diri menelepon Ibu Miranda untuk meminjam uang pengobatan, namun telepon itu ditolak mentah-mentah. Ibu Miranda bahkan mengirim pesan agar Farel berobat ke puskesmas saja, sesuai kelas sosialnya sekarang. Kenangan itu membuat rahang Farel mengeras. Ia mencengkeram setir kemudi lebih kuat. Rasa kasihan yang sempat muncul tadi sore seketika lenyap, digantikan oleh tekad baja untuk memberi pelajaran pada keluarganya tentang roda kehidupan yang berputar. Mobil mereka memasuki lobi restoran Emerald, tempat makan paling eksklusif di kota yang biasa menjadi langganan para pejabat dan konglomerat. Petugas valet yang berjaga langsung sigap membukakan pintu saat melihat jenis kendaraan yang datang. Farel turun lebih dulu, mengancingkan jasnya, lalu berjalan memutari mobil untuk membukakan pintu bagi Diara. Saat kaki Diara yang mengenakan sepatu hak tinggi menapak aspal lobi, beberapa tamu lain yang sedang antre masuk ikut menoleh, terpesona oleh aura karisma pasangan muda ini. Mereka berjalan beriringan masuk ke dalam restoran, langkah mereka tegap dan sinkron. Tidak ada lagi Farel yang menunduk malu. Tidak ada lagi Diara yang merasa minder. Mereka berjalan seolah-olah mereka adalah pemilik tempat itu. Resepsionis restoran menyambut mereka dengan senyum lebar dan sapaan ramah yang sangat sopan. Farel menyebutkan nama reservasi atas nama Bapak Adiguna. Resepsionis itu mengangguk hormat, lalu memandu mereka menuju ruang VIP private dining di lantai 2. Sepanjang perjalanan menaiki tangga melingkar yang mewah, Diara menggenggam tangan Farel erat. Sentuhan itu adalah kode rahasia di antara mereka, tanda untuk saling menguatkan. Di depan pintu ruang VIP yang terbuat dari kayu jati ukir tebal, mereka berhenti sejenak. Farel menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan keberanian. Ia menatap Diara, dan Diara mengangguk mantap. Farel mendorong pintu berat itu hingga terbuka lebar. Cahaya lampu kristal dari dalam ruangan menyembur keluar, menyoroti wajah-wajah tegang keluarga Adiguna yang sudah duduk menunggu di dalam. Pertunjukan utama malam ini pun dimulai.
Suasana di dalam ruang VIP itu terasa ganjil, seperti udara sebelum badai menerjang. Di tengah ruangan, sebuah meja bundar besar beralaskan taplak putih bersih, telah ditata dengan peralatan makan perak yang berkilauan. Pak Adiguna duduk di kursi utama menghadap pintu, wajahnya yang mulai keriput berusaha menampilkan wibawa patriarki, meski matanya menyeratkan kelelahan. Di samping kirinya, Ibu Miranda mengenakan gaun merah marun dengan perhiasan emas yang agak berlebihan, seolah ingin menutupi fakta bahwa keuangan mereka sedang sekarat. Dion dan Bella duduk di sisi lain, sibuk berbisik-bisik sambil sesekali melirik jam tangan, terlihat gelisah. Saat pintu terbuka dan sosok Farel serta Diara muncul, keheningan menyergap ruangan itu seketika. Semua mata tertuju pada pasangan yang baru datang itu. Ibu Miranda, yang dulu meludah di depan rumah rongsokan mereka, kini bangkit berdiri dengan senyum lebar yang dipaksakan hingga matanya menyipit. Ia merentangkan kedua tangannya, berjalan mendekati Farel seolah menyambut pahlawan perang yang pulang. Ia memeluk Farel singkat, aroma parfumnya yang menyengat menusuk hidung Farel. Ibu Miranda berkata dengan suara dibuat-buat manja, mengatakan betapa ia sangat merindukan putra bungsunya yang tampan ini. Ia bahkan beralih memeluk Diara, melakukan cipika-cipiki di udara tanpa menyentuh pipi, sambil memuji kulit Diara yang terlihat glowing dan pilihan bajunya yang sangat berkelas. Kata-kata manis itu meluncur deras dari mulutnya, seolah 3 tahun penghinaan dan pemblokiran komunikasi tidak pernah terjadi. Farel dan Diara menanggapi sambutan hangat palsu itu dengan senyum tipis yang sopan namun berjarak. Mereka tidak membalas pelukan itu dengan antusias. Farel menarik kursi untuk Diara, mempersilakan istrinya duduk, lalu ia duduk di sampingnya, berhadapan langsung dengan Pak Adiguna. Pelayan mulai menyajikan hidangan pembuka. Sepanjang sesi makan, Ibu Miranda terus mendominasi percakapan dengan basa-basi yang memuakan. Ia memuji kesuksesan DF Living yang beritanya ada di mana-mana, menyebut bahwa bakat bisnis Farel pasti turunan dari Pak Adiguna. Bella sesekali menimpali dengan pertanyaan menyelidik tentang berapa harga tas yang dipakai Diara, atau di mana mereka berlibur terakhir kali, mencoba mengukur seberapa tebal dompet adik iparnya sekarang. Diara menjawab setiap pertanyaan dengan singkat, padat, dan cerdas, membuat Bella mati kutu karena tidak bisa menemukan celah untuk mencela. Dion, yang sedari tadi dia menahan gengsi, akhirnya tidak tahan juga. Ia meletakkan garpunya dengan kasar, hingga berdenting nyaring di piring. Dengan nada sinis, Dion berkata bahwa Farel pasti sekarang sudah lupa daratan sampai tidak pernah main ke rumah orang tua. Ia menyindir bahwa Farel menjadi sombong mentang-mentang sudah masuk majalah. Suasana mendadak tegang. Namun, sebelum Farel sempat membalas, Pak Adiguna mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Dion diam. Pak Adiguna berdeham, membersihkan tenggorokannya, lalu mengubah posisi duduknya menjadi lebih condong ke depan. Wajah ramahnya perlahan luntur, digantikan oleh ekspresi serius seorang pengusaha yang sedang terdesak. Momen basa-basi sudah selesai, kini saatnya masuk ke menu utama yang sebenarnya. Pak Adiguna mulai berbicara dengan nada rendah, mencoba menyentuh sisi emosional Farel. Ia bercerita bahwa bisnis keluarga sedang mengalami sedikit guncangan, karena kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Ia tidak menyebutkan tentang hutang judi Dion atau salah urus manajemen, melainkan menyalahkan faktor eksternal. Pak Adiguna mengatakan bahwa sebagai keluarga, mereka harus saling menopang. Ia menyebutkan sebuah angka yang fantastis, 5 miliar rupiah. Uang itu diminta sebagai suntikan investasi dari Farel untuk menyelamatkan perusahaan ayah yang sedang butuh arus kas cepat. Pak Adiguna membingkainya sebagai kewajiban moral seorang anak yang sudah sukses untuk membalas budi orang tua yang telah membesarkannya, melupakan fakta bahwa ia pernah mencoret Farel dari daftar keluarga. Ibu Miranda ikut menambahkan dengan suara yang dibuat sendu, matanya berkaca-kaca pura-pura sedih. Ia berkata bahwa jika Farel membantu, mereka akan melupakan semua perselisihan di masa lalu dan menerima Diara sepenuhnya sebagai menantu kesayangan. Itu adalah tawaran damai yang bersyarat uang. Bella dan Dion menatap Farel dengan tatapan penuh harap sekaligus menuntut, seolah uang Farel adalah hak mereka juga. Mereka yakin Farel akan luluh. Farel menatap wajah-wajah di depannya satu persatu. Wajah ayah yang arogan, wajah ibu yang manipulatif, wajah kakak yang iri hati. Ia tidak menemukan cinta di sana, hanya ketamakan. Diara, yang sedari tadi tenang mendengarkan sambil mengaduk supnya yang belum disentuh, perlahan meletakkan sendok raknya di atas meja dengan gerakan anggun. Bunyi denting pelan sendok itu terdengar begitu nyaring di ruangan yang hening. Diara mengangkat wajahnya, menatap Pak Adiguna tepat di manik mata, lalu beralih menatap Ibu Miranda. Senyum manis yang mengerikan terukir di bibirnya. Diara berkata dengan suara lembut namun penuh penekanan, bahwa mereka sangat menghargai tawaran investasi tersebut.
Ia setuju bahwa keluarga harus saling membantu dan bisnis adalah bisnis. Diara kemudian berkata bahwa kebetulan sekali, mereka juga membawa sebuah proposal penawaran yang jauh lebih menarik daripada sekadar suntikan dana 5 miliar. Diara menekan tombol kecil di ponselnya yang tergeletak di meja. Detik berikutnya, pintu ruang VIP terbuka. Masuklah Sarah, asisten pribadi Diara, dengan setelan kerja rapi sambil membawa sebuah koper dokumen berbahan kulit hitam yang terlihat berat. Sarah berjalan mendekat dan meletakkan koper itu di meja, tepat di depan Farel dan Diara. Pak Adiguna mengernyitkan dahi, bingung melihat kehadiran orang asing. Ibu Miranda bertanya dengan nada gugup apa isi koper itu. Farel meletakkan tangannya di atas koper, menatap ayahnya dengan tatapan dingin yang menusuk tulang. Ia berkata bahwa sebelum bicara soal 5 miliar, ada baiknya Bapak dan Ibu melihat dulu apa yang ada di dalam sini, karena ini menyangkut masa depan atap tempat kalian berteduh malam ini. Jantung Ibu Miranda serasa berhenti berdetak mendengar nada ancaman halus dalam suara putranya. Suasana di dalam ruang VIP restoran Emerald mendadak berubah menjadi sangat hening setelah Pak Adiguna melontarkan permintaan, bantuan, 5 miliar rupiah tersebut. Hening yang mencekam, seolah-olah oksigen di ruangan itu tersedot habis oleh ketamakan yang baru saja terucap. Suara denting garpu yang beradu dengan piring porselen telah berhenti total. Farel menatap wajah ayahnya, wajah yang dulu sangat ia takuti dan ia hormati, kini tampak begitu menyedihkan di matanya. Di balik topeng kewibawaan itu, Farel melihat kepanikan seorang pria tua yang sedang tenggelam dan berusaha menarik siapa saja untuk dijadikan pelampung, termasuk anak yang pernah ia buang. Farel tidak langsung menjawab. Ia membiarkan keheningan itu menggantung selama mungkin, menyiksa batin keluarganya yang sedang menunggu dengan harap-harap cemas. Ia menoleh ke arah Diara. Istrinya itu masih duduk dengan tenang, jemari lentiknya perlahan meletakkan cangkir teh di atas tatakan dengan gerakan yang sangat anggun tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Diara memberikan anggukan kecil, sebuah isyarat tanpa suara yang maknanya hanya dipahami oleh mereka berdua. Saatnya mengakhiri sandiwara ini. Farel menghela napas panjang, lalu menekan sebuah tombol kecil di ponselnya yang tergeletak di meja. Pintu ruang VIP terbuka perlahan. Sarah, asisten pribadi Diara yang selama ini menunggu di luar, melangkah masuk dengan postur tegak profesional. Di tangannya tergenggam erat sebuah koper kulit berwarna hitam pekat yang terlihat kokoh dan berat. Sarah berjalan mendekati meja bundar itu, langkah kakinya di atas karpet tebal terdengar berirama. Ia meletakkan koper itu tepat di hadapan Farel dan Diara, lalu mundur beberapa langkah ke sudut ruangan, berdiri mematung seperti penjaga setia yang siap menyaksikan eksekusi. Mata Ibu Miranda membelalak melihat koper itu. Kilatan harapan muncul di matanya yang dipulas eyeshadow tebal. Dalam benaknya yang dangkal, koper itu pasti berisi uang tunai. Ia menyenggol lengan Pak Adiguna di bawah meja, memberikan kode bahwa strategi mereka berhasil. Senyum Dion merekah lebar, membayangkan hutang-hutang judinya akan lunas malam ini juga. Bella bahkan sudah memajukan tubuhnya, tidak sabar melihat tumpukan uang yang akan menyelamatkan gaya hidup mewahnya. Namun, suara klik logam saat Farel membuka kunci koper itu terdengar begitu dingin dan tajam, memecah fantasi mereka. Farel mengangkat penutup koper perlahan. Sinar lampu kristal di atas mereka menyorot isi koper itu. Bukan tumpukan uang merah atau biru yang mereka harapkan. Tidak ada kilauan emas batangan. Yang ada hanyalah tumpukan dokumen tebal dengan map-map berwarna merah menyala yang tersusun rapi, serta beberapa sertifikat dengan pita hijau resmi dari Badan Pertanahan. Wajah Dion seketika berubah masam. Kekecewaan yang bercampur kemarahan mulai merayapi wajahnya. Ia hendak membuka mulut untuk protes, tapi Farel sudah lebih dulu mengambil satu map paling atas. Farel meletakkan dokumen itu di atas meja putar kaca yang ada di tengah meja makan, lalu memutarnya perlahan hingga dokumen itu berhenti tepat di hadapan Pak Adiguna. Gerakan itu begitu lambat. Sengaja dilakukan Farel untuk membiarkan rasa penasaran dan ketakutan merambat di nadi ayah dan ibunya. "Apa ini?" tanya Pak Adiguna dengan suara parau, dahinya berkerut dalam. Tangannya yang mulai keriput meraih map itu dengan ragu. "Buka saja, Pak." "Itu jawaban atas permintaan 5 miliar Bapak," jawab Diara dengan suara lembut yang mematikan. Pak Adiguna membuka map itu. Matanya menyapu baris demi baris tulisan di dalamnya. Seketika, wajah tuanya yang tadi masih berusaha terlihat berwibawa, berubah menjadi pucat pasi seputih kertas. Matanya membelalak horor, seolah ia baru saja melihat hantu dari masa lalu yang datang mencekik lehernya. Napasnya mulai tersengal, dan tangan yang memegang kertas itu gemetar hebat hingga menimbulkan suara krak-krak kertas yang beradu. Itu adalah surat perjanjian pengalihan piutang, atau CSY. Dokumen resmi yang menyatakan bahwa hutang macet perusahaan Adiguna Group di bank utama senilai puluhan miliar rupiah, telah dibeli lunas dan dialihkan kepemilikannya kepada pihak ketiga,
yaitu sebuah perusahaan induk bernama DF Holdings. Di bagian bawah dokumen, tertera tanda tangan Farel sebagai Direktur Utama DF Holdings. Ibu Miranda yang panik melihat reaksi suaminya langsung merebut kertas itu. Meski ia tidak terlalu paham hukum bisnis, ia mengerti arti stempel merah besar bertuliskan, lunas, dialihkan, dan nama perusahaan anaknya yang tertera di sana sebagai pemilik baru hutang tersebut. Apa maksudnya ini, Farel? Suara Ibu Miranda bergetar tinggi, nyaris histeris. Kenapa hutang perusahaan ayah ada di tanganmu? Farel menatap ibunya dengan tatapan datar, tatapan yang kosong dari emosi kasih sayang namun penuh dengan ketegasan. Artinya sederhana, Bu. Selama 6 bulan terakhir, saat Bang mulai lelah menagih hutang Bapak yang macet, perusahaan kami diam-diam membelinya. Kami membayar lunas hutang Bapak ke bank dengan harga diskon. Jadi sekarang, Bapak tidak lagi berhutang pada bank. Bapak berhutang pada saya. Pada kami. Dion menggebrak meja dengan keras, hingga gelas-gelas berdenting nyaring. Kurang ajar. Kau menjebak orang tuamu sendiri? Kau sengaja membeli hutang itu untuk memeras kami? Teriaknya dengan wajah merah padam, urat lehernya menonjol keluar. Diara meletakkan serbet makannya dengan tenang, lalu menatap Dion dengan sorot mata tajam yang seketika membuat nyali kakak iparnya itu menciut. Menjebak? Koreksi ucapanmu, Mas Dion. Kalau kami tidak membelinya, bank sudah akan menyita aset kalian bulan lalu dan melelangnya dengan harga murah. Kami justru menyelamatkan nama baik keluarga Adiguna dari berita kebangkrutan publik. Tapi tentu saja, bisnis tetaplah bisnis. Farel kemudian mengeluarkan dokumen kedua dan ketiga dari dalam koper. Ia meletakkannya kembali di meja putar dan mengarahkannya ke hadapan orang tuanya. Itu adalah sertifikat hak milik atas gedung kantor pusat Adiguna Group dan sertifikat rumah mewah di kawasan elit Menteng yang saat ini ditinggali oleh Pak Adiguna dan Ibu Miranda. Karena Bapak gagal membayar cicilan sesuai tenggat waktu yang tercantum dalam perjanjian pengalihan ini, dan karena nilai hutang sudah jauh melampaui batas toleransi, maka sesuai hukum, seluruh jaminan aset kini otomatis jatuh ke tangan pemilik piutang, Farel menjelaskan dengan nada sedingin es. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, menatap mata ayahnya lekat-lekat. Dengan kata lain, Pak Adiguna saat ini, detik ini juga, gedung tempat Dion bermain bos-bosan dan rumah tempat ibu tidur nyenyak setiap malam, secara hukum sudah menjadi milik saya dan Diara. Kalian bukan lagi pemilik. Kalian hanyalah penghuni liar di properti milik kami. Ibu Miranda menjerit tertahan, tangannya menutup mulut. Air matanya mulai tumpah deras. Kali ini bukan air mata buaya untuk memanipulasi, melainkan air mata ketakutan murni. Ia membayangkan dirinya diusir, hidup menggelandang, kehilangan status sosialitanya, dan menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Ia langsung berdiri, berlari kecil memutari meja, dan bersimpuh di kaki Farel. Farel, nak jangan lakukan ini. Ibu yang melahirkanmu. Ibu yang menyusuimu. Masa kau tega mengusir orang tuamu sendiri? Kami sudah tua, Farel. Di mana hati nuranimu? Ratap Ibu Miranda sambil mencengkeram celana bahan Farel. Farel menatap wanita yang bersimpuh di kakinya itu. Dulu, ia akan melakukan apa saja demi mendapatkan sedikit saja kasih sayang dari wanita ini. Dulu, ia rela memohon restu. Tapi ingatan tentang pesan singkat 3 tahun lalu kembali terputar di kepalanya. Acara tidak penting, cuma buang-buang waktu. Farel memegang bahu ibunya, bukan untuk memeluk, tapi untuk menjauhkannya perlahan namun tegas. Bu, berdirilah. Jangan mempermalukan diri sendiri di tempat umum. Dulu ibu bilang pernikahan saya tidak penting dan buang-buang waktu. Saya hanya mengikuti ajaran ibu. Mengurus keluarga yang tidak menghargai saya juga buang-buang waktu. Ini murni bisnis. Dan dalam bisnis, seperti yang Bapak ajarkan saat memecat saya tanpa pesangon dulu, tidak ada tempat untuk perasaan cengeng. Pak Adiguna terduduk lemas di kursinya, seolah tulangnya telah dilolosi satu persatu. Ia menatap Farel, anak yang dulu ia anggap paling lemah dan tidak berguna, kini berdiri sebagai raksasa yang memegang kendali penuh atas hidup matinya. Ia sadar, ia telah kalah total. Kesombongannya telah menjadi bumerang yang menghancurkan lehernya sendiri. Diara kemudian angkat bicara, suaranya menjadi satu-satunya hal yang terdengar rasional di tengah kekacauan emosional itu. Kami tidak sekejam yang kalian bayangkan. Kami tidak akan membiarkan kalian tidur di kolong jembatan malam ini. Kami punya 2 penawaran. Diara mengangkat 2 jari tangannya. Opsi 1, kalian boleh tetap tinggal di rumah itu dan Dion boleh tetap bekerja di kantor. Tapi, status kalian berubah. Bapak dan Ibu harus membayar sewa bulanan kepada kami sesuai harga pasar properti di kawasan itu. Dan Dion, kau akan turun jabatan menjadi staf pemasaran junior dengan gaji UMR, di bawah pengawasan manajer yang saya tunjuk.
Tidak ada lagi fasilitas mobil mewah, tidak ada kartu kredit perusahaan. Dion meludah ke lantai, merasa terhina. Aku jadi bawahanmu? Jangan mimpi. Kalau begitu, silakan ambil opsi 2, potong Farel cepat. Kosongkan rumah dan kantor dalam waktu 2x24 jam. Silakan keluar dengan membawa pakaian pribadi saja. Semua perabot, lukisan, dan kendaraan adalah aset sitaan yang tidak boleh dibawa. Kalian bisa memulai hidup baru dari nol, persis seperti yang kalian lakukan pada saya dan Diara 3 tahun lalu. Farel berdiri, merapikan jasnya yang sedikit kusut karena cengkeraman ibunya tadi. Ia menatap keluarganya satu persatu. Ayah yang hancur, ibu yang menangis, kakak yang murka, dan ipar yang ketakutan. Tidak ada rasa dendam yang meledak-ledak, hanya rasa lega yang luar biasa karena beban masa lalu telah terangkat. Kami tidak butuh jawaban sekarang. Silakan berdiskusi sampai restoran tutup, kata Farel sambil mengulurkan tangannya kepada Diara. Istrinya menyambut uluran tangan itu dan berdiri dengan anggun. Sebelum melangkah keluar pintu, Farel berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Ia menatap pelayan yang berdiri bingung di pojok ruangan. Mas, panggil Farel. Tolong berikan tagihan makan malam meja ini ke saya. Saya yang bayar. Farel kemudian menatap ayahnya untuk terakhir kali malam itu. Makan malamnya saya yang traktir. Anggap saja sedekah terakhir untuk masa tua kalian. Selamat malam. Farel dan Diara melangkah keluar dari ruang VIP itu, meninggalkan keluarga Adiguna yang masih terpaku dalam kehancuran mereka. Langkah mereka ringan, seolah mereka baru saja melepaskan rantai besi yang membelenggu kaki mereka selama bertahun-tahun. Malam itu, di restoran Emerald, tuan rumah yang sebenarnya telah menunjukkan siapa dirinya. 6 bulan telah berlalu sejak malam penentuan di restoran Emerald, namun rasanya seperti 1 abad bagi keluarga Adiguna. Roda nasib tidak hanya berputar, ia melindas siapa saja yang terlalu sombong untuk menyingkir dari jalannya. Di sebuah kawasan pinggiran kota yang padat penduduk, jauh dari hiruk-pikuk kemewahan Jakarta Pusat, Pak Adiguna dan Ibu Miranda kini menjalani sisa hari tua mereka dalam realita yang pahit. Mereka akhirnya memilih opsi kedua, pergi dari rumah mewah itu. Ego Pak Adiguna yang setinggi langit tidak mengizinkannya untuk hidup sebagai penyewa di rumah yang dulunya miliknya sendiri. Apalagi harus membayar upeti bulanan kepada anak yang pernah ia buang. Dengan sisa-sisa uang simpanan yang sangat sedikit, mereka menyewa sebuah rumah petak kecil di gang sempit. Ironi kehidupan begitu kental terasa. Rumah itu sangat mirip dengan kontrakan bocor tempat Farel dan Diara memulai hidup mereka dulu. Bedanya, di rumah ini tidak ada cinta dan harapan, hanya ada penyesalan dan amarah yang tak berkesudahan. Setiap pagi di rumah kontrakan itu dimulai dengan teriakan. Ibu Miranda, yang kulitnya kini tidak lagi terawat dan keriputnya semakin jelas tanpa botoks, terus-menerus mengeluh. Ia mengeluh tentang air sumur yang bau besi, tentang suara berisik tetangga yang menyetel musik dangdut terlalu keras, tentang kasur busa yang membuat punggungnya sakit. Ia menyalahkan Pak Adiguna atas kebangkrutan mereka, mencaci maki suaminya sebagai pria tak berguna yang gagal melindungi harta keluarga. Pak Adiguna, yang kini sering sakit-sakitan dan batuk-batuk karena stres, membalas dengan menyalahkan Ibu Miranda yang terlalu memanjakan Dion dan menghabiskan uang untuk gaya hidup sosialita yang sia-sia. Pertengkaran mereka menjadi tontonan rutin tetangga, sebuah drama tragis dari sepasang mantan raja dan ratu yang kehilangan tahtanya. Nasib Dion lebih mengenaskan lagi. Begitu palu kebangkrutan diketuk dan Dion kehilangan semua fasilitas mewahnya, Bella langsung menunjukkan warna aslinya. Istri yang dulu terlihat setia menemani Dion berpesta itu, mengajukan gugatan cerai, hanya 2 minggu setelah mereka terusir dari rumah utama. Bella pergi tanpa menoleh ke belakang, membawa serta apa saja yang masih bisa ia jual, meninggalkan Dion sendirian dalam keterpurukan. Hancur secara mental dan finansial, Dion kini menjadi pria pemarah yang hidup luntang-lantung. Ia mencoba melamar kerja, tapi reputasinya sebagai pebisnis gagal dan penjudi sudah tersebar luas di lingkaran bisnis, menutup semua pintu kesempatan. Dion kini sering terlihat di warung kopi murah, merokok kretek-ketengan, menatap kosong kejalanan sambil membual tentang masa lalunya yang kaya raya kepada siapa saja yang mau mendengar, sebuah pelarian menyedihkan dari kenyataan bahwa ia kini bukan siapa-siapa. Sementara itu, di jantung distrik bisnis ibu kota, langit sore yang berwarna jingga keemasan menjadi latar belakang bagi sebuah perayaan kemenangan yang sesungguhnya. Sebuah gedung pencakar langit baru setinggi 25 lantai berdiri megah, kaca-kacanya memantulkan cahaya matahari sore dengan indah. Di bagian depan gedung, terpasang logo besar berwarna emas, DF Tower. Ratusan tamu undangan memadati area lobi dan ballroom gedung baru itu. Karangan bunga ucapan selamat berjejer sepanjang jalan masuk, dikirim oleh menteri, direktur bank, hingga selebriti papan atas. Di atas panggung utama,
Farel dan Diara berdiri berdampingan, menjadi pusat perhatian semua orang. Farel terlihat gagah dan berwibawa dengan setelan jas hitam, wajahnya memancarkan kedewasaan seorang pemimpin yang telah ditempa oleh badai. Di sampingnya, Diara tampil memukau dengan busana muslimah berwarna emerald green rancangan desainer internasional. Hijabnya tertata sederhana namun memancarkan aura keanggunan yang sulit ditandingi. Pak Ruslan, investor pertama yang percaya pada mereka saat semua orang mencemooh, duduk di barisan paling depan. Wajah tuanya berseri-seri, matanya berkaca-kaca karena bangga, seolah ia sedang melihat keberhasilan anak kandungnya sendiri. Farel memegang mikrofon, suaranya bergema mantap di seluruh ruangan yang hening menyimak. Dalam pidatonya, ia tidak sedikit pun menyinggung tentang dendam atau kepahitan masa lalu. Ia tidak menggunakan panggung itu untuk mempermalukan keluarganya yang telah jatuh. Sebaliknya, Farel berbicara tentang kekuatan mimpi, tentang pentingnya memiliki pasangan yang mau diajak menderita bersama, dan tentang keyakinan bahwa kerja keras yang jujur tidak akan pernah mengkhianati hasil. Gedung ini, kata Farel sambil menatap Diara dengan penuh cinta, bukanlah simbol kekayaan semata. Ini adalah monumen dari setiap tetes keringat istri saya yang dulu ikut mengamplas tembok rumah rongsokan. Ini adalah bukti dari setiap doa yang kami panjatkan di bawah atap kontrakan yang bocor. Saya berdiri di sini hari ini bukan karena saya hebat, tapi karena saya memiliki wanita hebat yang tidak pernah meninggalkan saya saat saya tidak punya apa-apa. Tepuk tangan gemuruh meledak di ruangan itu. Diara tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Farel erat. Mereka telah membuktikan bahwa balas dendam terbaik bukanlah dengan menghancurkan musuh secara fisik, melainkan dengan menjadi begitu sukses, begitu bahagia, dan begitu utuh, hingga keberadaan orang-orang yang menyakiti mereka menjadi tidak relevan lagi. Setelah acara peresmian usai dan tamu-tamu mulai pulang, Farel dan Diara naik ke lantai paling atas gedung mereka, ke sebuah balkon pribadi yang menghadap langsung ke hamparan lampu kota Jakarta yang mulai menyala satu persatu. Angin malam menerpa wajah mereka dengan lembut, membawa rasa dingin yang menyejukkan setelah hari yang panjang. Farel memeluk pinggang istrinya dari samping, menyandarkan kepalanya di bahu Diara. Mereka menikmati momen keheningan itu, meresapi betapa jauh perjalanan yang telah mereka tempuh. Dari pasangan yang dihina dan dibuang, kini mereka berdiri di puncak dunia mereka sendiri. Tiba-tiba, ponsel Farel di saku jasnya bergetar. Farel mengambilnya dan melihat layar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Ia membukanya. Pesan itu panjang, penuh dengan kata-kata yang berantakan, seolah diketik dengan tangan yang gemetar. Itu pesan dari Ibu Miranda. Isinya adalah ratapan penyesalan. Ibu Miranda menceritakan bahwa Pak Adiguna baru saja pingsan dan dilarikan ke rumah sakit daerah karena serangan jantung ringan. Mereka tidak punya uang untuk menebus obat dan biaya rawat inap. Di akhir pesan, terselip permohonan yang menyayat hati, tolong transfer uang, Farel. Berapa saja. Ibu mohon. Bapakmu bisa mati kalau tidak ditolong. Maafkan kami, nak, tolonglah. Farel membaca pesan itu dengan wajah datar, lalu menunjukkannya pada Diara. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Farel pelan. Ada sedikit keraguan di matanya, sisi kemanusiaannya terusik. Namun trauma masa lalunya juga membentengi dirinya. Diara mengambil ponsel itu dari tangan suaminya. Ia membaca pesan itu sekali, lalu menatap Farel. Tidak ada kemarahan di mata Diara, hanya ketenangan seorang wanita yang sudah selesai dengan masa lalu. Kita tolong mereka, kata Diara tegas. Farel menaikkan alisnya. Kita kasih uang?